Jam. Jangan terlalu keras, biar ada musuh. Oke, 3, 2, 1. Oke, belum ya? 3, 2, 1. Mana Pak Tirtanya? Tolong kirimin dia. Tolong kirimkan Pak Tirta ini ya. Pulsa ya. Udah, oke. Cipeng. Oke. Halo, Cipeng. 3, 2, 1. Connecting, oke. Halo, play anjir kaget ini kayak vlog. Pak Cipeng, kita gini loh, biar nggak slack kita tos dulu. Bapak ada hand sanitizer? Pakai, kamu minum hand sanitizer aja. Cheers ya. Udah. Saya udah sehat. Loh, bro, kalau orang bersulang tuh harus lihat mata, bro. Ya iklan. Oke, nggak apa-apa. Oke, sama-sama iklan ya. Biar asik ngobrolnya. Ini teman saya tiba-tiba muter lagu. Siapa? Oh, Genesis, bro. Ini Phil Collins nyanyi belakangnya. Ada yang gondrong main drum itu. Oke, Pak Dokter. Kenapa? Sehat, bro. Alhamdulillah sehat. Pak itu yang nonton banyak apa tuh, gila. Ini mau mantengin apa sih di 50.000 orang? Ya kita gini aja, bikin berseri aja gimana? Kayaknya seru dan berseri part 1, part 2 ini. Ya, we'll see lah. Jadi, dokter lokasi di mana sekarang nih? Aku panggil dokter apa Cipeng yo? Cipeng aja, Mas. Apa artinya Cipeng? Soalnya saya ada nomor Cina Gepeng. Saya ada temen namanya Cipeng juga di Malang. Dia punya band namanya Bugunda Lowaru. Ya, Mas Cipeng itu lucu orangnya. Dia dulu kalau konser tuh bawa babi dia ke panggung di Malang loh. Iya di Malang. Mas Tirta beli ini lu beli ini fans lu nih. Beli sehat. Halo bro. Kuat kita Mas. Oh iya. Kuat kita bersinar. Ayo Ini Pak Cip. Ulang. Woi. Kuat kita bersinar. Dah. Oke, men. Jayalah Indonesia baru. Beli di sini beda. Apa namanya? Itu apa tuh asap apa itu? Tiba-tiba banyak asap, Dok. Lagi fogging. Oh, asap Jamaika. Fogging nih. Ini kita nggak ngobrol-ngobrol dari tadi. Oke, Mas Tirta Surabaya toh? Jogja aku, Mas. Oh, Jogja. Pantas gue temenan sama si Iku ya, si Asu siapa? Yuki. Yuki, Sidlisya, siapa lagi? Heru. Oke, Mas. Jadi bentar. Coba suaranya Mas Cipeng dikerasin lagi, Mas. Volume Mas Cipeng. Ngegas dong ngomongnya. Kue itu. Dengar gak? Ngegas. Dengar gak? Ini. Ngegas ini udah ngegas gila nih. Iya, ngegas. Ini soalnya banyak orang bilang ini keduanya sama-sama ngegas, nanti ntar ketemu pasti nggak ada yang ngegas. Ya pasti nggak ada yang ngegas semua. Kalau jadi ya udah sama, Fred. Yang ininya buat X. Yang X. AirPod. AirPod bisa. Apa itu? Pakai Bluetooth. Wah, nggak mau. Cipeng disuruh pakai genset. Mas Cipeng disuruh pakai genset. Asu. Aduh, gimana Mas penjualan sepatunya? Bisa ditanya. Ini mau basah apa sih ini sepatu apa? Denger. Pakai bendera mana bendera? Nih pakai bendera nih, nggak mau kalah nih. Nih. Mantap. Oke, mirip sama yang saya jual di sini. Jadi sebenarnya gini Mas, ini. Siap. Oi. Oke, jadi fans Amerika ngontak saya menjebak Mas untuk menunjukkan sepatu Mas yang hampir mirip dengan fans. Jadi ini saya lagi bagian dari teori konspirasi ini. Ini konspirasi fans, jangan-jangan Mas kayaknya. Ya, oke dah. Oke, kita cukup ya gini ya intermezzonya ya. Mari kita agak serius mungkin. Bisa masuk toh? Masuk. Oke. Ayolah. Kan gini, apa namanya, sebagai orang lapangan, saya ingin dengar, soalnya saya percaya Mas Cipeng ini punya peran sedikit kayak semacam whistleblower gitu loh. Mas Cipeng tahu tuh whistleblower?
Beli. Ini suaranya kayak kecil banget. Gue pakai ini deh, pinjam headset bentar. Oh, ini kerjaannya si AE nih. Dia harusnya pakai sound nih. Bentar, gue akan cari headset. Ada nggak? Saya 5 menit loh. Saya 5 menit loh bikin rambut ini buat Mas Ipeng nih. Jambulnya biar. Saya juga touch up dulu deh, rambutnya berantakan nih. Jadi kita ini jadian nih. Jadian. Bentar. Ini jangan dini ya, jangan dini. Ini diapain? Jangan di close. Oke. Nggak tahu caranya juga nge-close, Mas. Aduh. Oke, kawan-kawan, buat yang lagi santai, angkat gelasmu. Buat yang nggak minum, angkat tehnya. Jangan banyak-banyak minum teh. Ini suara saya serak karena 3 hari ini minum teh terus-terusan. Aduh. Ini alisnya udah mau, ya. Dokter Tirta kayaknya diculik. Ini kayaknya Dokter Tirta dijemput tim mawar ya. Ini hilang, tiba-tiba hilang. Yo, bangun Bali, subsidi petani. Mana gitarnya, Mas? Sambil ngisi waktu. Harus. Mas Heru segidok ya. Mas Heru tumben kowe non. Sehat-sehat. Jalali. Oke, Dokter Tirta datang lagi. Saya mau ngamen nih. Bangun Bali, subsidi petani. Kita semua. Cok. Oke, jancuk. Oh, sorry, Cok. Enggak apa-apa kalau di Bali jancuk itu naskleng. Musik DJ ini DJ ku ini mabuk ya kayaknya. Mas Ade, nama DJ-nya DJ Sade. Dengar gak? Udah dengar gak? Oke, ini enak. Oke, ini enak nih, enak. Enak lah. Oke, Mas, saya ke awal tadi toh. Jadi saya pikir Mas Ipeng ini punya sifat sedikit kayak semacam whistleblower. Whistleblower tuh orang dalam yang sering mengeluarkan statement yang di instansi itu mereka tidak keluarin gitu demi banyak pertimbangan. Jadi Mas Ipeng saya lihat sih sering mengeluarkan informasi-informasi yang tidak dikeluarkan oleh institusi resmi. Jadi saya ingin Mas Ipeng coba bercerita dari kacamatanya Mas Ipeng, saya ingin tahu di lapangan tuh kayak gimana, Mas? Jadi kalau beli nih gini nih. Ini ngegas lah biasa aja nih. Aduh, saya nggak ada alasan buat ngegas. Ntar kamu ngomongnya yang agak. Bener kan, orang ngegas ketemu ngegas jadinya biasa aja, jadi ya netral. Nanti kalau Mas ada yang ngomongannya mungkin saya anggap kurang masuk akal, mungkin saya ngegas. Tapi kayak enggak sih, soalnya Masnya kelihatannya baik ya mukanya. Muka baik, fuckboy asu. Oh, kamu fuckboy? Orang tuh Aciga, fuckboy sampean tuh pastikan. Alhamdulillah udah bertobat sekarang. Jadi di era saya nggak ada istilah fuckboy. Dulu namanya Angelo. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke. Jadi thank you Simply. Jadi kalau yang kesempatan di lapangan itu yang nggak disorot sih yang pertama adalah ya gua akuin sih itu tingkat kelelahan tenaga medis. Benar begitu ya Pak Dokter ya? Ya, tingkat kelelahan ini suara dokter. Jadi saya sudah siapin banyak data. Anjir, bawa berkas. Nggak boleh kalah, kita bawa berkas. Ada berkas nggak? Wah, nggak bawa, kita kalah coy. Jadi kalau yang pertama itu tingkat kelelahan. Iya. Tingkat kelelahan. Berarti mayoritas tenaga medis yang gugur tuh mayoritas lelah toh? Nah, bukan. Kalau yang gugur kemarin itu, gua kemarin baca sih. Kalau yang dilakukan lo tanya Mas Beli kan, Mas Beli itu piye, Cok? Mas Jerry ya, kan, beli aja. Jadi Mas Jerry kan tanya yang di lapangan kayak apa. Yang pertama tuh jujur hampir banyak orang yang anak muda tuh kelelahan kalau yang muda. Karena kan yang kita kan di garda depan, garda terakhir sih. Dan kedua tuh sudah banyak pasien nggak jujur. Iya, nggak jujur. Banyak pasien nggak jujur. Dan yang ketiga. Dalam konteks apa Mas nggak jujurnya tuh? Jadi nggak jujur mereka ini rata-rata tuh mereka ada gejala COVID, pernah mereka datang ke tempat COVID tapi nggak mau ngaku karena jujur mereka tertekan. Nah jadi kalau omongannya psikologi itu memang benar karena mereka tuh tertekan nggak mau ngaku. Mereka karena tertekan mereka nggak mau ngaku karena takut di sini, takut di stigma. Ya kayak stigma betul. Kita kayak HIV lah. Nah yang ketiga yang jarang banget kesorot itu adalah
selain APD ya, kalau APD orang udah pasti tahu lah, APD pasti nggak tahu. Itu banyaknya media-media yang memplesetkan statement dokter sih. Dibawa ke arah mana Mas? Ada mengikuti narasi tertentu nggak? Kalau yang paling parah sih kemarin sih, itu kalau nggak salah Ketua ID ya, Pak Daeng ya. Ketua ID, Pak Daeng, Ketua ID, Ketua PBID itu kemarin kan sempat diwawancara oleh salah satu media. Bagaimana bentuk distorsi informasi yang nyampe ke publiknya? Coba kalau jelaskan. pada waktu itu sih, kalau nggak salah Ketua PBID kemarin Dr. Daeng itu mengatakan, kalau nggak salah ya, itu dia mengatakan kalau tes massal itu nanti yang kemungkinan kecek itu akan banyak, jadi hasilnya bisa meningkat. Tetapi tiba-tiba di beberapa media tertentu itu digoreng seolah-olah ID mengatakan 1.000 jenazah dan akhirnya dibeturin dan akhirnya kami para dokter dihujat, walaupun akhirnya kedepannya Ketua ID klarifikasi bahwa itu framing dan akhirnya diklarifikasi bahwa kami nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, jadi kami itu rata-rata kalau ngeluarin statement takut karena semenjak kejadian itu jujur kita takut dipelintir. Karena aku juga pernah dipelintir juga kan omonganku. Nah, tapi kalau kita itu udah posisi kelelahan, under pressure. Nah, kalau yang gugur, jujur aja dari 35 yang gugur, kalau nggak salah udah 35. 35 ya? Kemarin gugur, sekarang udah gugur udah berapa? Betul. Berapa? 35 ya? Dari 35 itu kalau nggak salah ya, Blia, itu ada 6 atau 7, kalau nggak salah nih disclaimer, yang tidak karena COVID secara langsung. Dan ini semua di Jakarta, mostly? Enggak, menyebar. Okay. Terus paling banyak paling banyak di mana ya? Gue nggak baca deh. Kalau yang data, kalau yang wafat paling banyak, gugur paling banyak. Jakarta ya? Iya, paling banyak Jakarta. Terus ada yang tertular dari luar negeri, bener nggak? Ada yang import case, terus ada yang tertular dari tempat praktek. Terus ada yang karena kelelahan terus akhirnya tertular, ada yang karena sakit jantung juga. Jadi kalau omongan ada dokter yang sakit jantung juga? Ada itu 6 orang pokoknya. Ada. Jadi emang itu udah dijelaskan. Iya, sakit jantung karena kelelahan, tapi dia jadinya kena heart attack. Ya, stres ya. Stres, benar. Kayak stres heart attack. Terus ada yang karena dia ketularan dari pasien yang nggak jujur. Jadi emang tertularnya banyak walaupun finishingnya COVID, tapi kalau nggak salah dari 35 6 ya, 6 yang karena nggak COVID ya. Oke. Iya, 6. Jadi kalau yang Mas Cipeng kenal secara pribadi ada berapa orang tuh yang gugur itu? Yang satu tuh Prof Iwan tuh guruku. Oh, yang senior itu. Ya, itu yang ngebuat kayak ikatan emosional lumayan tinggi karena beliau guru. Beliau kalau salah ketularannya di pesawat. Ketularannya kalau bukan di rumah sakit toh? Bukan di rumah sakit? Kalau nggak salah, kalau Prof Iwan itu dia non-klinisi, Mas. Jadi dia peneliti obat. Oke. 25. 25, bukan 35 ya? Oh, Mas, revisi, Mas. Yang wafat 25, Oh, Mas, kan. Menurut 35 itu sama apa? Oh, kalau 35 itu tenaga medis. Kalau dokter 25. Itu udah kan dokter sama tenaga medis kan beda itu. Soalnya di tenaga medis tuh di sini masih 25 soalnya. Iya, kalau tenaga medis itu sama perawat juga kan? Perawat. Jadi kalau dokter doang 25, kalau sama tenaga medis 35. Iya. Tapi saya boleh nanya nggak sesuatu ke Dr. Tirta? Ada nggak kurikulum kedokteran modern yang mengajari calon tenaga medis atau calon dokter untuk mengatasi situasi pandemi seperti ini? Ada nggak di kurikulum basic? Kalau kurikulum yang mengatasi pandemi seperti ini, jujur ya, dari kita belajar yang flu Spanyol 100 tahun lalu sih, mencegah infeksinya, jujur. Mencegah, mengerem infeksinya. Jadi, secara psikologi, kan waktu itu belum ada teknologi. Jadi, emang nggak ada protokol untuk menghindari media, menghindari informasi-informasi yang sifatnya belum pasti gitu, nggak diajarin nggak di kurikulum Mas ya? Iya, kalau yang jujur aja mereka mengajarinya lebih ke protokol kesehatan sih, kayak membatasi pertemuan, mengurangi, intinya memutus rantai infeksi, intinya itu aja. Jadi kalau gimana? Tapi rantai infeksi secara psikomatiknya belum diputus. Ya, makanya target utama dari kalau kurikulum kedokteran itu ada 2 sih. Prevensi sama penyembuhan, kurasi.
kurasinya yang hadapi garda terakhir kan, yang di IGD, yang di ruang isolasi. Nah, untuk sisanya prevensi dan edukasi. Nah, untuk garda prevensi edukasi itu pemutusan infeksi, maka ada physical distancing dan kawan-kawannya. Cuman kalau yang gue setuju dari omongan Mas D itu adalah emang dari awal tuh tujuannya pemerintah itu menenangkan. Ya, jadi Mas setuju nggak kalau Dokter Terawan itu di awal itu sebenarnya move-nya dia tuh tepat atau tidak, Mas Ipeng? Di awal dia mengatakan tuh menenangkan masyarakat. Tujuannya, walaupun ada beberapa statement beliau yang mungkin entah dipelintir media atau mungkin cara ngomongnya salah, itu diterimanya kalau dipelintir salah. Kalau dipelintir sudah pasti ya. Kita berdua sudah tahu kan media Indonesia. Iya, ingat gak Pak Terawan tuh di awal pernah ngomong kayak gini bahwa virus COVID pernah sembuh sendiri, ingat gak? Di awal banget. Iya, betul. Dan beliau itu tentara. Jadi saya kan lihat basicnya Pak Terawan ini, beliau tentara. Paling tidak beliau paham. Kalau saya menurut saya, teori saya pribadi, Pak Terawan ini tahu 100% persis skema ini. Makanya beliau sering ngomongnya terlalu santai, dan order dari pusat, tanda kutip, bukan Jakarta ya. Mungkin Pak Terawan disuruh diam dulu. Makanya sekarang beliau kan hilang ya. Mungkin Mas Ipeng bisa ngejelasin kenapa Dokter Terawan hilang sekarang? Wah, kalau itu aku nggak tahu itu. Jujur aja kita juga kayak kalau nggak ada berita, nggak ada selentingan di kalangan di grup WhatsApp om dokter yang genit yang suka bagi-bagi foto-foto ya, suster. Gak ada. Oh, kayak nggak pernah ya kan? Itu grup WA tidak pernah masuk grup WA siapa nih? WA aku udah pasti. Mas, Mas Ipeng berapa umurnya? Aku separuh umurmu, Mas. Aku 28, dirimu 50 kan. Anjing. Jancuk. Masnya baru 28. Oke. Dirimu 40 kan. Kalau bahasa Inggrisnya gini, Mas tuh kayak wine. Makin tua tuh makin gak ada yang beli karena mahal. Dirimu laku 43, Mas. Wong Jember istriku loh. Oh iya, makanya. Jember piye, Bos? Itu Jember campur itu keju. Mas, kalau Mas Ipeng udah berkeluarga loh? Iya. Di Jakarta semua keluarganya? Enggak ada. Kalau aku kebetulan jujur aja ada. Nggak ada kebetulan, Mas. Di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Pinter juga kok ya. Kalau aku anak ada di Jogja, anak. Oke. Nggak perlu dijelasin banget. Soalnya saya takut dicari orang-orang pedofilia nanti lokasi anak-anak. Nggak, soalnya gerakan pedofilia ini nanti di ujung pembicaraan ini kita akan menuju ke sana. Dan ini ada korelasinya dengan COVID ini. Nanti saya cerita ke sana. Ini masih panjang ini, bro. Nanti ini ada hubungannya. 2 jam cukup nih, 2 jam. Makanya ini kayak gini nih. Kurang sih. Kalau stok saya sih ada untuk 3 tahun sih. 3 tahun, Bos. Ini saya Pokari ya di sini. Oke, Mas Ipeng. Oke, tadi kita tuh pertama kali ngomong tentang ini ya, tentang gugurnya petugas medis. Kan waktu itu saya bikin statement waktu Pilpres kemarin itu ada ratusan ya yang meninggal ya, Pilpres petugas di pemungutan suara, dan itu nggak jelas kan sebabnya apa, terus beritanya juga simpang siur. Itu saya pikir ya, itu kan sebuah konspirasi. Itu kita sepakat nggak kalau wafatnya petugas TPS waktu itu di Indonesia adalah sebuah konspirasi? Itu sepakat nggak, Mas? Kalau konspirasi apa aku nggak tahu. Cuman kalau wafat konspirasi politik. Ya bisa jadi. Konspirasi politik di Indonesia. Ya bisa jadi karena wafatnya banyak banget ya, dan pahlawan itu. Dan beritanya nggak ini kan, nggak jelas, kayak ada sesuatu yang kayak menghalangi orang-orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Itu nggak perasaannya Mas Pilpres kemarin? Masnya milih siapa? Apa? Masnya milih siapa kemarin? Kalau aku pada waktu itu jujur aja Pak, nggak sempat milih Pak, karena di Jakarta saya. Saya dapilnya di Jateng Pak. Oh, sama. Saya waktu itu nggak bisa milih soalnya barangnya bagus banget Mas. Males milih. Keduanya bagus, jadi saya nggak milih, saya di rumah aja. Saya nggak bisa milih karena saya di Jakarta, dapilnya di Jateng ya wes. Oke. Tadi balik ke yang kematian petugas TPS itu jadi kita sepakat apa enggak nih kalau itu sebuah ada konspirasinya kasus itu?
Jujur aja kalau di kasus KPPS itu kan kelelahan semua. Kalau dari jumpa pers, bener nggak sih? Kalau KPPS yang Iya. kemarin itu kelelahan semua ya? Iya, betul, betul, ya. Kelelahan ya, tapi kan ya Iya. ada, kita nggak tahu ya tuh diotopsi apa enggak ya. Ya jujur Hmm. aja, ya Dan- tahu sendiri lah maksudnya. Ya angkanya juga belum tentu segitu kan, mungkin di bawah. Bisa mungkin di atas. jadi, bisa enggak. Kayak Nah, gitu. ya maksud saya ingin ngebawa Mas Tirta ke mindset itu loh. Jika untuk skala lokal, nasional Indonesia, konspirasi-konspirasi kayak gitu bisa terjadi. Itu kasusnya siapa? Ibu Sarumpait yang hampir mengelabui kita dengan Kalau konspirasi itu jelas oplas. itu. Ya, Kalau itu kan operasi konspirasi. oplas. Benar-benar. Itu Contohnya maksudnya, kayak gitu. ya itu kan ini untuk skala yang menengah seperti itu, konspirasi itu pasti Benar. ada. Dan di lingkar pertemanan Mas Tirta masa nggak ada konspirasi? Pasti ada Itu tuh hampir temen pasti, yang pasti ada, pasti. pasti ya makanya. Jadi Pasti ada. jadi kita ini kayak apa ya? Jadi yang saya lihat narasi besar dari mainstream media sejak Dedi sih, pas saya ngangkat masalah teori konspirasi itu mungkin tidak terdeteksi oleh radarnya mainstream media. Tapi ketika Dedi ngangkat itu tiba-tiba mainstream media serentak menggiring opini kalau orang-orang percaya teori konspirasi itu adalah orang gila gitu. Dan itu Kalau itu menurut aku saya kurang setuju sih. iya, itu berbahaya banget. Dan yang terakhir tadi pagi Tirto ID, sebuah portal media yang saya Berita. sangat hormati lah gitu. Saya pikir mereka independen, mereka ngerilis juga artikel yang menggiring opini kalau orang-orang yang menyukai teori konspirasi itu adalah orang-orang yang miskin, berbahaya dan kriminal. Nah, ini kan pola kenapa tiba-tiba pemerintah ini takut sekali sama teori konspirasi. Ketika pemerintah itu menunjukkan ketakutan atau bereaksi berlebihan, ini pasti ada sesuatu yang ditutupi. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurutku justru bukan pemerintahnya sih, Mas Jering. Karena kalau nggak salah itu ciu apa air putih itu? Mau tahu aja. Jadi kalau Insto. Oh iya, anjir insto tuh. Jadi Gimana? Kalau dari aku sih justru bukan pada sektor pemerintahnya ya. Karena kalau nggak salah Mas Jering itu di caption kemarin nulis statement, benar nggak? Nulis statement intinya tetap tenang, terus konspirasi ada, jangan dipenuhi ketakutan. Statement saya tuh, maksudnya kita bicara hashtag apa bicara pesan besar di Pesan besar. Iya. Intinya Benar. kalau Mas D kan intinya percaya bahwa COVID itu ada dan konspirasi itu ada. Ya, kan? Ya, ada. Terus kita harus tetap nggak boleh takut tapi waspada karena danger sama fear itu beda. Nah, adaptasi. Kalau menurut adaptasi saya bener kan? Iya, kemarin saya adu argumen sama Gendo Farah nama akunnya. Jadi sempat sedikit sengit dan akhirnya kami sepakat adaptasi itu karena kalau kita pakai kata new normal itu seolah-olah kayak meniadakan peradaban kita yang sebelumnya gitu loh. Banyak nilai-nilai yang sebelumnya hilang. Kalau adaptasi nilai lama tuh masih dipegang, cuman caranya agak beda gitu. Jadi pemilihan kalimat ini, karena pemilihan kalimat ini diksinya arahnya beda gitu. Betul. Oke. Oke, jadi tadi Mas Cipeng mau ngomong apa tadi? Jadi kalau aku yang pengen saya itu adalah malah menurut dugaanku tuh konspirasi itu ada untuk meningkatkan awareness. Aku setuju kalau soal itu. Karena ada beberapa statementmu yang setuju. Iya, kalau statementmu yang satu-satunya aku nggak setuju itu cuma satu, Mas. Intinya itu yang mengatakan satu-satunya jelas satu. Gimana sih? Kamu udah bilang satu. Oh ya satu-satunya, cuma satu. Nggak efektif banget sih jadi dokter. Ya satu-satunya. Gila, tuh. Silakan, ayo. Jadi kalau data nih. Satu nih, pokoknya satu doang. Itu soal penyebab kematian. Itu doang. Karena kematian itu yang terjadi di tenaga medis, itu nggak ada yang kelelahan. Mas Cipeng yang nggak setuju yang mana? Yang statement saya mana? Statementmu yang di caption yang ya sebenarnya pertanyaanmu kan yang bisa karena bisa jadi karena kelelahan atau kelelahan. Nah itu karena kurang setujunya di mana? Tiga setujunya dari 3 dari 35 kurang setuju kan, di mana? 25 diantaranya dokter. Ya kan? 35 dia dokter. Itu ada yang jantung langsung, ada yang ketularan pasien COVID karena dia nggak jujur. Ya, ada beberapa yang kelelahan. Jadi emang imbang. Tapi emang sebagian besar finishernya COVID. Tapi yang kelelahan ada gitu. Tapi ini finisher dalam maksud Mas
ketika Mas Cipeng bilang finisher tuh, jadi kalau mereka nggak kena COVID, walaupun mereka kelelahan seperti itu, mereka masih ada chance untuk survive, maksudnya. Ya, betul. Masih ada chance untuk Yakin? survive. Ya, Yakin? insya Allah yakin. Yakin, insya Allah. Ini ada kajian medisnya nggak itu? Kalau orang Nah, kalau apa? Kalau orang sakit, misalnya orang sakit jantung, terus kalau dia jantung, meninggal, ya terus dia meninggal, iya, terus kebetulan dia punya corona kan. Jadi anggaplah corona itu seperti apa ya? Kita pakai analogi yang gampang ya, analogi yang lebih gampang orang visual gitu ya. Karena corona ini kan nggak kelihatan ini. Betul. Jadi kita pakai apa yang kelihatan, jerawat ya. Jadi ada orang lagi sakit jantung, terus dia jerawat, dia meninggal. Terus ada orang sakit paru-paru, diabetes, dia kebetulan jerawat juga, terus dia meninggal. Jadi apakah ada nggak narasi kayak kalau udah mereka punya jerawat berarti penyebabnya jerawat itu gitu? Ada nggak narasi seperti itu di dalam rumah sakit atau kalau narasi kedokterannya kayak gitu nggak ada. Cuman yang jadi masalah di sini itu adalah si COVID ini kalau misalkan kita punya faktor resiko. Jadi kalau kemarin statementmu yang bilang ada faktor-faktor kayak penyakit jantung, kencing manis, kelelahan, stres, itu semua berefek pada imun turun. Oke, pasti ya. Itu fair, setuju ya. Stres, WhatsApp, dapat WhatsApp kurang enak dari istri aja kita langsung drop ya. Nah, terus ini kan tekanan. Untung istri saya nggak tahu kita lagi live nih. Dia lagi di kamar tahu lah, mandi. pasti nggak mungkin pasti nonton ya. Pakai phone. Oke, Mas, lanjut, Mas. Ayo. Oke, lanjut ya. Jadi enak juga ngobrol kayak gini. Iya, kan. Endingnya itu mereka kelelahan, intinya kelelahan, ada yang stres, ada psikologi, ada penyakit jantung, ada yang seperti itu, ya kan? Kita nggak tahu ya, nasib di tangan Tuhan. Nah, tapi begitu imun itu turun. Maksudnya percaya Tuhan? Jujur aja saya percaya, Pak. Makanya saya juga percaya teori konspirasi. Oke, sebelum dibilang oksimoron, duluan dia, pinter dia. Aku paham, Pak. Gitu. Bagus juga defense-nya. Kalau kita percaya Tuhan, mau nggak mau kita, ya konspirasi kita nggak bisa nolak. Emang percaya bagian. Nah, cuman yang menarik adalah saya nggak percaya yang gitu, Mas. saya agnostik saya. Oh, agnostik ya sampai ada. Iya. Nah, nggak masalah juga ya. Oke. Terus habis itu si COVID ini tuh menyerang orang imunnya rendah dan dia tuh perburukan di parunya kencang. Tapi benar. Dan perburukan rendah. Dan ini statement ya dari analoginya. Aku ketemu ketua BNPB Pak Doni dan aku ketemu beberapa orang. Mereka mengatakan yang dihadapi tenaga medis tenaga medis sekarang itu baru 20%-nya yang memiliki gejala. Dari seluruh Indonesia. Ini dari mappingnya pakai Indonesia ini. Ya, Indonesia. Dari 20% yang positif COVID ini, ya 80%-nya itu bergejala, sisa bergejala ringan, yang berat itu 20%-nya. Jadi dari 20%-nya 20% itu yang bergejala berat. Dan itu emang benar selalu rata-rata ya, bukan selalu sih. Ada yang langsung direct, tapi rata-rata ada pemberatnya. Jadi temenan. Jadi ibaratnya kalau Mas D itu ibaratnya analoginya kita lagi naik mobil di jalanan. Tapi ban kita itu sebenarnya alurnya itu udah halus alurnya udah halus papat ya. Udah bahaya sebenarnya harusnya. COVID ini oli nih berarti. Ya betul, COVID-nya olinya. Nah, COVID-nya olinya sisanya tergantung antibodinya. Kalau antibodinya itu kuat, ya dia selamat, survive. Ya kalau dia naik mobil. Kalau dia naik mobil kekencangan dan kena oli dan banyak halus, oke, dia kelar. Makanya kalau berarti oke. Bang, jadi kalau statementmu yang kemarin mengatakan emang COVID itu nggak sendirian untuk menyebabkan kematian, itu aku setuju. Karena di beberapa kasus sebagian besar pasti kalau nggak ditemenin jantung, hipertensi, tekanan darah, benar kan Pak Dokter? Ya di Italia itu kan yang paling jadi contoh kasus yang paling jadi yang membuat orang sangat ketakutan di seluruh dunia ini kan kasus Italia itu sebenarnya kan, karena kalau di Cina mungkin orang agak mikir ya kan salahnya mereka kayak gitu, mereka makan kan waktu itu masih konsensus publiknya waktu itu masih itu berasal dari Batman gitu. Betul.
Padahal Bruce Wayne nggak pernah bikin virus. Ya, Oh, terus anjir. apa namanya? Lalu ketika yang kasus Itali itu meledak dan itu menjadi apa kayak cerita horor banget bagi seluruh dunia, orang langsung ketakutan banget kan. Tapi yang Tepat, tepat. orang-orang yang orang-orang jarang di apa yang saya lihat di mainstream media jarang banget, bahkan tidak pernah di Indonesia mengangkat apa namanya lebih dalam lagi tentang kasus di Italia adalah 99% yang meninggal di Italia itu usianya di atas 60 60 tahun, 65. elderly. Iya, Ya, ada 99% loh. Jadi elderly. udah tua, dan dari 99% itu dari yang meninggal itu 98, sekian sekian hampir 100%-nya itu memang sudah kritis. Dan kualitas udara di kota, apa nama kotanya Mas yang banyak yang meninggal itu? Daerah utara Italia kan, lupa kok, Ya, Milan ya. ya itu ya enggak, bukan. Jadi di sana kualitas udaranya itu hampir sama dengan di Wuhan. Jadi memang di sana tuh, coba Mas cari kalau ada waktu ya, Mas googling angka kematian di Italia di kota yang sama tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya. Nggak jauh beda kok sama tahun ini. Cuman sekarang karena difabrikasi beritanya, dibumbu-bumbuin, angkanya ditambah nolnya satu atau ditambah komanya dikurangin segala macam, menimbulkan kepanikan massa. Padahal teman-teman saya di Itali pada bilang, ya mereka ngirim video segala macam, aman kok di Itali, ini berita terlalu melebih-lebihkan. Karena tahun-tahun sebelumnya juga kematian di sana mungkin agak tinggi tahun ini. Jadi kematian di kota Italia itu mungkin tahun ini ada peningkatan tapi sedikit. Dan itu pun mungkin karena stres, karena semua orang ke rumah sakit. Jadi orang-orang tua ini, para manula ini tidak mendapat perhatian serius dari yang seharusnya gitu, karena terlalu banyak orang stres. Balik lagi ke ilmu psikomatik tadi, karena karena mereka tiap hari nonton TV, lihat handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Handphone, COVID, masuk ke otak mereka tuh membentuk kayak realita gitu loh, berusaha membuat situasi itu benar ada. Dan itu jadi orang berbondong-bondong ke rumah sakit, jadi mereka sesak nafas ke rumah sakit. Nah, itu ini ya. Oke, jadi kalau aku motong nggak apa-apa ya? Dapat kan ya? Dapat, paham kalau. Ya. Nah, di sini kita tektokannya sekarang. Silakan, Mas. Jadi aku motong nggak apa-apa kan, Bli? Ntar lu karena aku tahu ini Mas arahnya kemana. Bagus ini. Ayo. Iya, jadi yang pertama, pokoknya kalau dari awal tuh aku kalau yang di komen ya, aku lurusin karena netizen banyak tanya debatnya mana. Jadi di sini tuh nggak berdebat. Aku terakhir ke netizen. Kan udah diskusi judulnya. Iya, ini diskusi. Jadi awal mulanya itu adalah aku tertarik, jujur aja, kalau soal konspirasi yang aku keberatan cuma soal alasan, itu aja. Tapi kalau yang kedua, kalau soal yang namanya narasi media, itu ibaratnya kayak gini, Mas. Aku neranginnya biar netizen paham. Orang naik motor ada potensi kecelakaan, ya kan? Baru tadi saya mau ngomong gitu. Oke, lanjut. Iya. Ada orang naik motor potensi naik kecelakaan, dan kecelakaan angka kematiannya juga tinggi. Oke kan? Nah, tapi kan iya kan? Gitu. Kan kalau misalkan kita naik motor, kita kan pasti kecelakaan. Dan kecelakaan disebut enggak pasti. Tadi Masnya jangan bilang pasti. Enggak, kemungkinan tinggi, ya kan? Bisa mati. Dan angka kecelakaan saya dulu sempat lama kerja di media soalnya, Mas. Jadi saya hati-hati ngomongnya. Terus yang terjadi adalah kalau kita naik motor belum tentu kita mati kan. Kalau kita pakai helm dan kawan-kawan. Kamu kemarin naik motor, Dek? Masih hidup? Teman saya kemarin naik motor masih hidup. Kapan mati? Anjir, amit-amit, Cuk. Nah, orangnya nggak ada. Itu imaginary friend. Lanjut, Mas. Nah, kalau yang Mas Cipeng. Kalau misalkan yang terjadi di COVID itu seperti ini. Orang COVID itu berbahaya, danger, emang ada, bener, resiko ada COVID. Yang paling penting adalah orang kalau kena COVID belum tentu mati. Bisa selamat. Nah, 99%. Nah, narasi selamat ini yang nggak digoreng. Ini yang jujur. Itu dia. Jadi narasi itu selamat ini yang digoreng. Ini kenapa saya mau melakukan ini live Instagram ini sama Mas Ipeng, karena saya tahu Mas Ipeng itu arahnya ke sana. Ini kita nih musuh kita berdua sama.
Ya emang COVID loh, COVID dan jujur aja. Makanya COVID aku dan bilang, narasi, dan narasi. ya narasi, emang, COVID emang. kan udah musuh bersama ini. Ah, Yang ah, ah. saya berdua yang akan kita dalami di sini ini, kenapa seolah-olah ada narasi harapan itu dikubur, ketakutan itu Hope, dipupuk. Jadi ketakutan. Padahal harapan tuh ada di mana-mana kalau masyarakat mau mencari. Tapi kan sayang masyarakat kadang-kadang nggak tahu akses untuk mencari ketika mereka mendapat artikelnya bahasa Inggris, masyarakat nggak ngerti. Jadi ketika mereka mau nanya ke teman-temannya yang betul. pinter, teman-temannya yang pinter tuh udah kemakan narasinya, misalnya narasinya si Najwa gitu udah, ya aduh kita ikutin aja lah apa kata media segala macam. Susah tuh. Kan orang-orang yang anti teori konspirasi ini kebanyakan dari menengah ke atas. Kalau kita jujur ya. Betul, Orang-orang yang tidak setuju sama teori konspirasi ini kebanyakan orang-orang yang sudah nyaman. Jadi betul. mereka tuh pikir ngapain sih kayak gitu-gitu dipikirin, udah yang penting hidup kita tetap di bubble yang sama itu, di gelembung itu gitu. Mereka nggak mau jauh-jauh. Otoritas bilang A, C. Ya. Jadi ini menggoreng itu ya, yang sembuh-sembuhnya itu ya, penggorengan itu ya. Betul. Jadi terus aku jujur aja kalau yang kita di sini tuh ada beberapa kelurusan dan kesamaan, ya kan? Nanti aku bakal bilang yang nggak setuju di Mas J pasti ada juga, dan Mas J pasti ada beberapa yang nggak setuju di aku. Cuman kalau gitu, dari sini kita kesimpulan sama nggak? Kenapa kok orang stigmanya negatif banget sama COVID? Sampai pasien nggak jujur, sampai pasien itu takut banget ngaku. Nah, ini kesalahannya siapa itu? Ini ini bener kan? Saya tidak suka bukan hobi saya nyalah-nyalain orang, tapi ini kan bukan masalah saya pribadi ini. Ini menyangkut kehidupan satu negara, mungkin satu bumi mungkin ya. Ini yang memelihara environment, yang menciptakan environment ketakutan luar biasa ini terhadap hal yang sebenarnya kesempatan untuk pulihnya tuh gede banget, itu siapa, Mas? Jadi kalau yang meningkatkan ketakutan ini, ya kan, terlepas dari alasan-alasan yang ada, tapi kalau kita seperti ini itu adalah yang menyebabkan satu pasien juga jujur, terus yang menyebabkan jenazah sampai ditolak, ya sampai jenazah ditolak, sampai sendiri, aku ngerasain sendiri, ya, itu Mas, fatal. itu kemarin pilpres kemarin aja beda pilihan, jenazah ditolak, ini kok heran sih COVID ditolak. Iya, masyarakat kita tuh ya gitu. Sampai ya makanya sampai aku ngerasain sendiri, Mas, sampai aku tuh pulang ke komplekku aja, aku sempet mau diusir, Mas, dari komplekku. Mas, kalau di Bali jangan bilang komplek, Mas. Kenapa, Pak? Itu tempat prostitusi. Masa sih, Cok? Serius? Kalau Mas ngomong ke orang-orang di Bali, saya mau ke komplek ya, udah ketawain, Mas, kalau sama orang Bali ngomong. Coba tanya Yuda CT lagi nonton ya. Yuda komen dah. Dia jualan coba dia. Komplek di Bali daerah prostitusi. Ya. Gini ya. Coba punya teman orang Bali tuh? Ada. Punya. Kita belum temenan. Oke. Kita mungkin enggak temenan di akhir diskusi ini. Nah, jadi Mas. Jadi Mas ini. Nah, aku lanjutin. Dari sini tuh semua emang narasinya tuh harusnya dibangun dari awal tuh positif. Iya kan? Pertama kali itu aku masih ingat Pak Terawan itu ketika jumpa pers pertama kali, itu semua orang kan sekarang nyalain Pak Terawan ya. Pak Terawan dulu mengatakan ada satu nih, dan masih ingat, COVID itu sebuah virus yang emang bisa self-limited disease. Sembuh sendiri, betul. Iya, tapi beliau lupa mengatakan selanjutnya kalau nggak salah harus ditambah dengan kayak dirawat, bed rest, nutrisi dan teman-temannya. Lengkap. Jadi, pokoknya Pak Terawan itu terlalu santai dia ya. Ya kalau ngomong di media dia ya kayak orang ngobrol gitu loh. Tahu gak sih kalau orang ngobrol tapi memang seharusnya iya sih. Harusnya lengkap kan. Karena kan kita berhadapan sama media dan beliau itu ngomong kalau nggak salah virus itu self limited disease dan kalau dikasih nutrisi dia bisa sembuh kalau makanan cukup dan ditolong dengan obat-obat simptomatik. Nah, tapi kita lihat yang beredar di media apa judulnya? Ya, parah. Ya, karena itu loh, itu yang pertama dan akhirnya narasinya kayak seolah-olah kita meremehkan. Jadi gini Mas, saya ingin nanya untuk statement Mas itu, saya mau ngajak Cipeng untuk sedikit berimajinasi. Misalnya yang ngomong seperti Pak Terawan tadi itu ya persis omongannya sama. Substansinya sama. Misalnya contoh Najwa Shihab. Apakah masyarakat akan menganggap itu sebuah lelucon? Tidak, jujur aja.
Aku Nah, berani, berarti aku ini berani. Benar, benar. ya berarti ini bukan Setuju. tentang message-nya sebenarnya kan? Ini Ya, tapi tentang tentang figur yang ngomong. tentang ini kan visual berarti kan? Betul, tentang Visual, visual branding. keterikatan emosi. Aduh, Pak Terawan tuh mukanya terlalu kayak menteri biasa sih. Jadi sebenarnya itu yang aku bilang kan, kayak di Iya, awal. iya, Tapi benar. dan sistemnya kalau Mas D lihat, pemerintah tuh sistemnya udah pengen menenangkan masyarakat. Betul, saya lihatnya begitu. Tapi masyarakat tuh terus kayak saya lihat ya ada kecenderungan masyarakat tuh agak over dalam mengkritik pemerintah tuh mereka agak sedikit over gitu loh. Kayak terlalu nyari-nyari kesalahan, terlalu menggali-gali Nah, kesalahan tapi sampai mereka lupa kalau sampai jelas. akhirnya nih, sampai akhirnya tuh kalau pemerintah nenangin, itu di counter pasti sama siapa? Sama data yang disebar di media. Ini datanya dari mana asalnya? Datanya tuh contoh ketika kita pengen menenangkan masyarakat, contoh kita menenangkan masyarakat, let's say mengenai apalah kematian atau apapun, itu rata-rata yang digoreng adalah tentang narasi buruk. Emang itu benar, dan itu aku nggak bisa sebut medianya, mungkin Masjid pasti punya datanya sendiri kan. Jadi emang benar, dan akhirnya karena narasi-narasi buruk yang dibangun ke depannya, akhirnya orang-orang jadinya takut sama si COVID ini, borong masker, borong APD. Itu jadi beruntun efeknya, borong APD, borong masker. Yeah, terus let the domino falls. It's a part of the plan. Iya, domino effect ya. Nah, itu yang akhirnya itu memang part of the plan. Ya itulah. Makanya kan kalau aku secara pribadi, secara dari awal Mas J itu kan gaungkan konspirasi kan dari sejak 2-3 minggu yang lalu ya. Iya, ya. Viralnya kan gara-gara vlognya Dedi sama Yonglek kan. Sebenarnya, iya. Kalau Dedi sama Yonglek nggak ngangkat itu, saya mungkin kita nggak akan ngobrol kayak gini. Mungkin ini nggak akan terjadi. Jadi whatever. Dan saya percaya nggak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi ya, thanks to them. Ya terima kasih buat mereka. Jadi orang punya mungkin karena yang bicara itu yang Lex. Mungkin beberapa omongan dia tuh ketika dia bicara, kita singkat aja teori konspirasi ini, kita singkat TK ya dari sekarang ya. Ya, K. Oke. Ya, TK ya, biar nggak kepanjangan. Jadi ketika yang Lex bicara tentang TK, meskipun ada beberapa poinnya dia tuh benar, tapi orang tuh susah untuk, sama ada kasusnya seperti Pak Terawan yang tadi gue bilang itu. Ketika Terawan orang ngomong gitu dengan figurnya dia yang agak, meskipun beliau tentara segala macam, dan saya yakin Pak Terawan tuh tahu lebih dari orang-orang lain ketahui, cuman dia tidak boleh membagi informasi itu. Iya. Ya, jadi ya ketika yang bicara masalah TK, orang-orang kayak apa sih ini orang nggak jelas, dia tuh siapa gitu, kayak nggak ada ikatan kayak semacam publik sama Najwa kayak gitu. Betul. Jadi orang anggap itu sebagai lelucon. Dan ini yang ingin saya bilang juga dari awal, sebelum kita memulai bicara tentang TK ya, teori konspirasi, stigma tentang TK di Indonesia ini sangat sangat jelek. Tidak efektif, kalau saya bilang tidak efektif. Satu, kalangan Flat Earth ya, ini Flat Earth Society, mereka punya channel namanya Flat Earth 101. Ketika mereka hendak meyakinkan orang-orang tentang teori konspirasi yang sedang ada di apa yang terjadi saat ini, mereka seharusnya tidak memakai nama Flat Earth Society. Benar, setuju aku kalau itu setuju. Karena ini sesuatu hal yang berbeda. Itu tindakan itu seperti mereka menembak kaki mereka sendiri. Mereka lari tapi mereka nembak kakinya sendiri. Jadi kamu mau saya percaya tentang konspirasi ini sementara kamu berpikir bumi ini datar. Orang udah males duluan. Betul. Jadi kalau siapa namanya adminnya nonton sekarang, ganti dulu nama channelmu sementara sampai pandemi ini over, ganti dulu nama channel Anda, delete atau hide dulu video-video Anda tentang Flat Earth, karena sekarang kita tidak berdebat tentang bentuk bumi. Betul. Kita berdebat tentang soal narasi buruk dari sebuah media. Iya, dan ini mereka dari Flat Earth Society ini banyak banget yang masuk akal statement-statement mereka. Saya baru tahu channel mereka minggu lalu ya, karena saya sering di tag, beli ikutin ini. Jadi saya coba cek, ada bahkan hampir dibilang 60% loh yang mereka utarakan tuh benar dan ada bukti faktualnya. Jadi dan sekarang stigma yang terjadi sekarang di Indonesia, ketika Anda mengklaim diri Anda seorang TK atau pro TK, Anda akan diklaim langsung menjadi seorang bumi datar. Betul. Itu stigma itu harus dibunuh jika kita serius melawan konspirasi ini, narasi ini, penggiringan narasi segala macam ini. Kita harus tanggalkan dulu ego-ego kita. Jadi kita harus benar-benar fokus di masalah corona. Masalah message yang lain tentang bumi datar itu belakangan.
karena itu nggak krusial gitu. Dan yang kedua, orang-orang yang percaya TK divonis dekat dengan Islam radikal. Ya, Bener betul. Itu stigmanya seperti itu. Kalau nggak flat earth, ya kayak gitulah. Ya, dan cocok logi, istilahnya cocok logi. Kata cocok logi itu saya pikir sama kayak teori konspirasi kan diciptakan oleh CIA ketika mereka itu pertama kali dipopulerkan oleh CIA di tahun 60-an, 62. Itu ketika mereka hendak menutupi kasus pembunuhannya John F. Kennedy. John F. Kennedy ini satu di antara dua presiden di dunia yang tidak suka sama PBB dan tidak suka sama Illuminati. Ya, dan kita tahu nasib mereka berdua seperti apa. Dan jadi jika di dunia Barat mereka kata teori konspirasi ini dipopulerkan oleh CIA untuk mendiskreditkan orang-orang yang punya narasi berbeda, mendiskreditkan investigasi yang bersifat mendalam tentang apapun yang CIA lakukan. Jadi mereka tuh agar orang-orang tuh kalau bahasa Inggrisnya ridicule ya, agar orang-orang menertawai siapapun yang punya narasi berbeda dengan mereka, diciptakanlah terms teori konspirasis. Itu sengaja mereka ciptakan agar orang-orang anggap orang-orang seperti saya atau 50%-nya Dr. Tirta itu orang gila gitu. Iya. Tapi kalau aku anggap yang konspirasi itu, Bli. Kalau aku sih anggapnya kita positif ya. Dari awal Bli ngomong Mas D itu mengenai ngomong konspirasi di 2 minggu lalu, itu jujur aku nggak komen sama sekali kan, karena ada beberapa yang masuk akal, terutama narasi yang memang menakut-nakuti. Karena kan kita ingat, berarti Mas pernah bicara masalah kayak gini sama teman-teman ya? Wah, aku sering bicara mengenai konspirasi di COVID. Tapi setelah kita selesai raksi jam 1, jam 3 pagi, itu rata-rata kita akan bahas kayak ginian. Kenapa? Saya jam 3 baru bangun. Jadi kalau kita dari 2 minggu 3 minggu lalu kita bahas kenapa? Karena pemerintah itu selalu udah berusaha menenangkan masyarakat, tapi di sisi lain pasti akan ada kayak link berita yang kembali untuk menggugah konflik horizontal tersebut, yang akhirnya mengakibatkan jenazah ditolak. Salah satunya seperti itu, ya kan? Tapi kalau yang diomongkan seperti itu adalah kalau kita lihat korban COVID yang akhirnya gugur dari tenaga medis sendiri ya, karena aku bahas di situ, itu emang rata-rata emang usianya kalau nggak lanjut emang ada penyakit komorbid. Itu emang karena emang posisi di usia lanjut itu. Sorry Mas, berapa persen dari dokter itu yang memang usia lanjut dan sudah komorbid? Kalau dari sini sih aku baca data coy. Waduh, banyak banget ini Mas. Gantian. Ngeprint dulu nih, aku ngeprint dari JDN nih di Seto. Saya udah 3 hari yang lalu ngeprint. Iya, saya telat coy. Ngeprint dari 3 hari cuman baik banget datanya. Iya. Anies Baswedan bergabung. Ini yang Pak D. Vicky. Ini vokalisnya Burger Kill, bro. Dia nonton juga, Mas Vicky. Kalau ada Fish gimana Mas yang masuk, Mas? Sopo? Fish. Ya, Masnya, Fish sama Burger Kill. Menurut saya lebih brutal dangdut sih. Serius ya, kalau disuruh mana lebih berat ya? Mana lebih berat? Fish atau Burger Kill? Dangdut lah. Coba kalian lihat statistik yang meninggal kena bacok di konser dangdut berapa dibanding konser lain, ayo. Mau terasa sampai ke basku nggak kena bacok ya masih hidup. Kalau terasa sampai ke ginjal kena celurit itu baru berbahaya musiknya itu. Iya. Ini pasien semua nih. Ini nakes ya. Nggak, berapa persen Mas yang sudah usianya senja terus sudah komorbid itu? Kalau yang data persen yang orang tua jujur aku belum dapat ya Mas. Cuman kita lihat ini dari Jawa Timur, ini aku dapat dari JDN, sumber Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Proporsi nakes tenaga kesehatan yang sembuh, meninggal dan masih dirawat sampai tanggal 18 April di Jawa Timur. Itu 59,7% itu masih dirawat, 37,3% berakhir sembuh, dan 3% berakhir akhirnya wafat atau gugur. Gitu. Nah yang gugur ini usianya ada nggak dijelasin? Nah kalau yang gugur kemarin dari telanjut yang aku baca dari Surabaya itu ada satu yang emang usianya muda. Tetapi kan kita belum tahu ya, maksudnya aku belum baca data lebih lanjut apakah mereka lansia atau mereka ada komorbid seperti itu. Tapi kalau dari grafik, ini grafik yang aku baca dari JDN itu dari pasien, emang mereka kalau proporsi, wah itu baik banget ya Allah petanya. Maksudnya percaya Tuhan loh. Iya benar. Nah, kalau saya juga percaya, cuma namanya semesta.
Iya betul betul. Ustaz. Jadi kalau yang meninggal di distribusi pasien yang COVID meninggal berdasarkan penyakit peserta itu yang tidak ada komorbid jujur 34. 34%. Ya? Itu tidak ada komorbid. 34 total ini kota ya. Ini Total, tapi yang sampai tanggal berapa? tadi mereka survive kan mereka. Apa? Selamat ya. Iya seminggu yang lalu. Jadi jujur aja emang kalau COVID yang meninggal tanpa penyerta itu jujur masih lebih besar daripada yang nggak ada komorbid. Tapi emang kalau dari segi usia belum bisa dibandingin ya. Iya. Ya. Ada. Soalnya, ya, tapi kita ada sambil nunggu data ya aku. Ya ini dia. Buset. Nah ini Oke, ini di daerah mana? Ini persen kan? Jakarta ya. Yang meninggal ini. Di mana Mas? Jadi kalau yang di Jakarta ya. Kalau di Jakarta distribusi pasien COVID-19 yang meninggal berdasarkan usia ini jumlah kan bukan persen kan. Itu yang usia di atas 60 tahun 71 orang. Terus di atas 60. tinggi, Berarti di atas 60. Bentar. Di atas 60 ini kan bisa 80, bisa 99 gitu kan? Iya, betul. Soalnya saya lihat ada sedikit seperti permainan statistik untuk nakut-nakutin orangnya ada. Pemerintah bermain di usia itu loh. Jadi usia 15 sampai usia 65 itu dimasukkan di satu kategori. Itu kan bias banget di sana. Ya kalau yang di sini tuh, kalau ini aku pecahin ya, di usia di bawah, di usia di atas 60 itu 71. Terus usia 51 sampai 59 tuh 40. Totalnya pokoknya kalau di sini 144 ya. Ya kan, 144. Ini data aku kumpulin bareng-bareng tim komunitas JDN ya Pak. JDN tuh di bawahnya PBID. Terus yang 40 sampai 50 tahun tuh 16. 30 sampai 46, 20 sampai 30 tuh 6. Nah, untuk yang di bawah 40 tahun ini kita harus amatin ada komorbid atau enggak. Tapi kalau yang meninggal di atas 40 tahun itu kalau kita total di atas 40 tahun ada 56 tambah 71. Kita persenkan. 56 tambah 71. NXX bergabung. Ini ada situs porno bergabung nih Mas. Buset. Gimana mau dulu? Ini ngomongin togel ya. Berapa? Nah ini kalau kita jumlah ternyata dari di Jakarta itu 88,2% itu yang meninggal umurnya di atas 40 tahun. Di atas 40 tahun itu kan bisa 60, bisa 70 tuh. Iya, itu kalau kita proporsi lagi 40 sampai 50 dia 16 kalau 50 sampai 60 tahun 40 tertinggi di atas 60 tahun. Emang elderly karena elderly emang imunitasnya paling rendah, dia paling rendah. Hal inilah kenapa tidak digoreng sama media. Nah, dan solusinya, ini ada solusinya nih Mas Bli. Solusinya itu pasti. adalah kita kalau nggak punya solusi, kalau nggak punya solusi sampean pasti nggak berani ngomong. Iya, pinter juga ya. Ini sampean tuh musisi apa ahli debat toh? Kenapa nggak jadi MC aja ganti mata jering, nah gitu loh. Jering itu kan jereng, mata jereng. Mata astagfirullah. Jadi yang bisa aku bilang di sini adalah solusi sebenarnya yang pemerintah itu adalah yang pengen dilakukan itu namanya mega cluster. Itu yang lagi dibawa pemerintah. Jadi alat itu didatengin banyak, ya toh. Terus yang potensi-potensi rentan kayak anak kecil, balita, terus elderly. Sebentar. Apakah sudah ada balita yang kena COVID? Karena kemarin di Amerika itu yang katanya di Sarjito ada. Itu, sudah maksudnya meninggal. Tapi sembuh. Meninggal. Enggak, kalau meninggal aku belum baca datanya. Nah, yang meninggal ini, yang meninggal itu di Amerika ada katanya meninggal. Jadi ini loh, ini agak menarik Mas. Ada aroma konspirasi kental karena adik bayi ini usia di bawah 5 tahun ini 6 atau 7. Dia itu juga sakit yang diobati dengan CBD ganja, senyawa ganja itu. Dan dia tuh sedang program penyembuhan itu. Dan hasilnya sangat membaik. Yang ngurus tuh dokter siapa namanya? Dokter Gupta atau siapa? Orang terkenal, dokter terkenal. Jadi dia tuh dijadikan seri TV. Jadi proses kesembuhannya adik kecil ini memakai CBD ini berangsur-angsur baik dan sudah hampir normal, tiba-tiba boom, adiknya meninggal dan beritanya langsung kena corona. Ternyata setelah dibongkar lagi, adik itu nggak corona, dia tuh memang punya penyakit lain. Nah, itu makanya coba cari Jenny siapa namanya?
Aduh, di LGN ID sempat ngepost fotonya adik itu yang meninggal itu. Dia Pas tuh sudah. Derek, saya beli, jangan di close dulu beli. Ini aku nyari sinyal. Kamu lagi di mana posisi? Soeharto hadir, kontol. Aku juga pipis ya bentar ya. Semoga toiletnya cukup. Oke, udah. Oh, pipis dulu. Oh ya udah, saya pipis dulu. Aku pipis. Masuk, aku pakai wifi Cipinang nih. Muat nggak? Cukup nggak? Muat kok. Buset, toiletnya kecil, muat nggak gimana? Ini Illuminati nih Anda jangan. Ini pertama kalinya saya live Instagram kayak gini. Bentar ya. Aku pipis juga. Cek. Apa? Oh, jadi harus gini. Kalau ini dilepasin dari telinga? Kalau ini tak bawa ke sana mati. Oh enggak. Oh, denger dong saya pipis tadi. Ini komen pipis semuanya kontol. Ini Madam Flaminora, Dokter Tirta live. Kira. Bentar ya, Dokter Tirta kayaknya lagi. Mas. Dokter Tirtanya hilang. Gimana, Cak? Masih di toilet ya? Oh, dia salah juga. Oke. Itu sana. Tapi dia live tadi. Enggak, dia live tadi. Oh, hilang itu. Itu dimatiin dulu. Oke, bentar ya, bentar. Ini baru 10% nih dari percakapan. Tiba-tiba Sadik butuh mana-mana seliu informasi. Belum online ya. Lah bisa. Lah, Lukisan itu tolong turunin, Son. Taruh background biar nggak bosen. Ada pergantian background. Cara film gitu, cara konser kan sih ganti background. Aduh. Poster ini nih Johnny Cash yang besar tuh mana? Yang gini tuh. Udah, Mas. Dak Juli apa orang? Kamu yang asli apa yang cloningan? Dak, sini Dak. Dak Juli, klaim. Fendi, Harry, dasar nggak punya kerjaan semuanya. Belum masuknya. Bejua kan? Kecil. Mas 2000 follower. Dari 761 malah berapa tuh? 1,5 juta? 15 juta? 1,5 juta. Bah, dulu di Facebook juga segitu. Kayak lagu Phil Collins. Ya, ntar mana data ini loh, aku dapat data dari orang dalam nih, penting banget nih. Kalau keadaan yoga lah orang dalam. Cocok agak jadi ngelah acara TV sana. Acara TV pakai ini, jualan baju mana? Ngali bintang tamu ya wah. Kerja sama ini Resia. Oh udah. Halo semuanya. LGN Bali, apa kabar LGN Bali? Maaf, terputus sendiri. Wah, kamu kayak pejabat aja, maaf. Kencing aja minta maaf, ngapain juga? Santai aja. Terputus, Pak. Iya. Itu yang putus siapa tuh? Oke. Ini loh. Kita sedang ini ya. Data ya. Mereka buka data. Ini, saya curiga. Data ini udah kayak adu penelitian ini.
Enggak, karena saya dapat data ini dari dokter juga, tapi dia memilih namanya tidak namanya tidak diekspos, tapi dia punya jaringan yang cukup dalam. Ah, Oke, mungkin bisa dimulai dari kasus pertama ya di Wuhan ya, di Cina ya. Ini dengan persepsi kita sepakat jika virus yang di Wuhan itu sama dengan virus di Indonesia. Jadi kita sepakat nggak Mas, kalau virus yang di Wuhan itu sama dengan di Indonesia atau beda? Virus yang sepakat Wuhan sama Indonesia kita sepakat di mana dulu? Sepakat lah. Distribusinya kan dari mereka semua kan? Wuhan sama ya. Ya itu kan ya. Ya ini dengan asumsi jika jika virus di Wuhan itu sama dengan di Indonesia, angka kematiannya adalah untuk orang yang usia di bawah 49 tahun, ini ya, 1%, 1% kematiannya. Ini sudah saya bikin tabel juga. Kematian ya. Kalau satu minggu di sini sih nggak ngaruh juga. Iya, 1%. Jadi kalau usiamu di bawah 50 atau 49, kamu kemungkinanmu hidup tuh 99% meskipun kamu sakit, meskipun kamu nggak punya agama, meskipun kamu koruptor, meskipun kamu personil SID. Itu Mas. Personil SID. Dan ya jadi di Indonesia kan ada permainan data. Jadi orang yang dikategorikan berpotensi kena itu dibilang umur 15 sampai 60. Ya padahal itu sebenarnya apa ya? Ini kan kasus ini berkaca dengan virus yang sama atau dengan di Wuhan, kecuali virusnya di sini beda. Mungkin virusnya di sini udah kena gado-gado, mungkin berubah jadi vegan gitu pelawarnya. Anjir, jadi vegan tuh makan rumput dong. Daun mangga. Jadi kalau Fearless vodka, woi taruh. Ada orang Iceland vodka. Ya, saya kopi. Tapi taka di Pinang. Kopi. Bali bebas plastik, Mas. Wih, itu pamer-pamer plastik di Bali. Wah, asu. Oh, nggak boleh plastik, berarti saya pakai apa? Boleh. Gelas. Pakai ember. Pokaria gimana? Botol Mas ini, Mas. Nggak boleh, Mas. Iya, kamu udah ngiklan. Dua pakai plastik. Dimarah kamu nanti loh dimarah sama Body Shop ntar. Kamu tau Body Shop nggak? Sih Body Shop waduh. Tahu kan itu kan alat yang buat masuk ke Body Shop apa? Ya, aku dulu disponsorin sama Body Shop 8 tahun. Ya, mereka kan ini sangat peduli sama. Ayo lanjut Mas. Tadi Oke, kita lanjut. Jadi kalau tadi aku lanjutin yang mega cluster tuh. Jadi paling solusi yang bisa penasaran kan. Jadi mega cluster itu adalah kan Pak Jokowi sama pemerintah tuh selalu menggaungkan tes massal. Itu gunanya untuk ngecek misalnya yang positif dan negatif dan yang rentan sama enggak. Jadi yang rentan-rentan ini kalau kita dari baca data kan sebagian besar elderly dan ada penyakit-penyakit pemberat. Nah, yang rentan-rentan ini dipisahin sama yang kayak kita, yang kayak Mas persis. Paham nggak? Iya kan? Ini persis seperti ide teman saya Dodit Artawan kemarin ngasih ide persis kayak gini. Jadi yang rentan-rentan di karantina. Pisahin. Ya benar, yang rentan-rentan karantina karena mereka ini paling rentan infeksi nih. Orang tua, balita, yang tinggi-tinggi, kalau yang intinya kalau mereka keinfeksi itu bisa berakhir buruk. Nah, yang kayak kita nih, yang kayak Mas C, aku atau teman-teman yang muda, ya udah, ini yang dipisahin dari mereka. Kamu muda. Kalau kenal, muda saya 28, muda tua berarti muda ada berbahaya. Jadi kita tuh muda Cina dan berbahaya. Aduh, keren. Ya keren. Ini saya malam-malam masih dusir tangga ini. Aman, Buara? Oh, punya tetangga. Tetangga saya sudah saya pindahin semua, Mas. Karena saya orang kaya, jadi tetangga saya usir semua. Kamu, ini corona kamu sana pindah. Nggak bercanda. Jadi tetangga dari situ dipisahin. Ya. Dipisahin kan. Jadi orang-orang kayak Mas. Ini ide ini bagus banget loh. Iya, karena orang-orang kayak muda-muda kayak kita. Jadi kalau keinfeksi harus tetap berkegiatan, harus tetap. Iya, maksudnya kalau kan kita lihat kalau kita masih muda, kita tinggal pakai masker, terus cuci tangan, social distancing,
Kalau mudah jangan Sudah, sembarangan, karena cukup. kita itu kalau kita mudah kan Jam malam tuh nggak penting kan? Jam malam itu penting nggak menurut Mas? Jam malam itu. Nah, kalau emang virusnya tahu jam itu ya? penting, oh, Mas. jam 8 virusnya keluar semua. Iya, makanya. Harapannya sih mereka di rumah. Makanya kalau ya. Ini suaramu putus-putus tuh, Mas. Istri saya sinyalmu. Ya, nggak sengaja. Ini kerjaannya si AI ini disadap. Ini aku yakin kita disadap loh ini loh. Nggak mungkin nggak disadap. Yakin aku 100% disadap. Halo Pak, siapa namanya kepala BIN? Siapa namanya kepala BIN? Pak Hendro. Kita ngejam ya 2 lagu 3 lagu gitu. Apa? Pak Hendro Piron. Oke Mas, terus tadi jadi itu, ide mega cluster, lanjut silakan. Nah, mega cluster. Jadi tapi yang terjadi di sini adalah ini bisa dilakukan secara cepat kalau misalkan alatnya ada. Tapi kalaupun alatnya nggak ada, ini yang rentan-rentan, ini kita kumpulin. Nah, itulah solusi dari yang rentan itu karantina mandiri. Nah, yang masih kerja kayak kan, yang masih kerja ada yang di jalanan. Ya, nah, untuk yang masih kerja, masih apapun itu menjaga diri. Ya, lakukan kegiatanmu dengan normal, dengan catatan itu adaptasi tadi sedikit ada hal-hal baru yang kamu lakukan, tapi tidak merubah esensi apa yang kamu lakukan. Jadi kamu tetap bersosial, tetap ketemu orang, tetap kerja, tetap berkarya, tetap korupsi. Yang korupsi mati aja nggak apa-apa. Jadi apa namanya? Ide mega cluster ini sudah diterapkan di mana? Ide mega cluster sudah diterapkan di mana? Belum ya? Yang tracing full terus yang positif negatif dipisahin. Belum kan? Belum. Jujur aja belum. Aku belum terbaca ya, Mas. Aku belum baca kalau ini. Aku belum baca. Pemerintah kita aduh. Telepon Jokowi deh. Jokowi. Aku di handphone namanya dia yang ini paling Pak Debesi. Pak Debesi. Pak Debesi. Dulu waktu dia masih jadi wali kota sempat ngasih nomor telepon. Ya, gimana tadi? Ya. Nah, itu Mas. Terus yang kedua, aku lali. Setelah seperti itu, kita yang mega cluster jadi tinggal fokus. Nah, tenaga medis jadi bisa lebih fokus untuk mengurusi yang datang ke rumah sakit. Nah, kenapa tenaga medis ini untuk keselamatan semua orang? Karena yang datang ke rumah sakit, karena yang datang ke rumah sakit itu banyak banget, Mas. Dan datang kayak yang bikin orang datang ke rumah sakit banyak-banyak itu siapa? Ayo, kita cari orangnya langsung, tunjuk sekarang. Yang bikin orang ke rumah sakit berbondong-bondong itu siapa? Coba. Ketakutan, ayo, Mas. Ngomong dong. Ketakutan. Ya Mas tahu ngomong siapa penyebab ketakutan itu siapa? Kau pintar bukan saya kan? Ya. Apakah? Ya. Ya bukan. Bukan saya kan? Kalau itu bukan. Aku setuju kalau di situ. Kan? Nah, karena yang kita takutkan Vice Indonesia, siapa lagi Tirto ID itu ASU mereka bilang seolah-olah orang yang percaya teori konspirasi itu malah memperparah situasi. Kita tuh malah mencoba nyari solusi sebenarnya. Ini musuh kita tuh ini loh. Musuh kita tuh punya punya pola loh. Masa kita ngelawannya kita nggak tahu. Ini ada ahli perang Cina, Sun Tzu. Dia punya buku. Jadi dia tuh mengajarkan intinya kalau kamu mau menang perang, kamu tuh harus tahu musuhmu siapa. Kalau kamu nggak tahu musuhmu siapa, ya kamu ngelawan orang yang salah. Kenali musuhmu maka 1000 kali perang, 1000 kali kamu menang. Ya, betul. Itu Sun Tzu yang ngomong ya. Kalau bukan Sun Tzu saya ngomong. Ya nggak jadi saya Sun Tzu berarti yang ngomong. Itu binimu Mas binimu join live Mas. Ini mana? Itu udah tak blok. Udah tak blok. Masa aku kemarin nge-gym kan udah gagah. Pulang-pulang nge-gym disuruh beli setrikaan aku asu. Itu tuh. Disuruh beli setrika aku, Mas. Jadi kalau bisa sih, makanya kan ada yang namanya kalau nggak salah tuh karantina mandiri. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa nggak enak badan dan kamu masih bisa jalan atau itu, kamu karantina mandiri makan nutrisi yang banyak. Karena disarankan. Woi, siapa tuh komen love Nora tuh? Sialan. Wah, sikat Mas. Oke, sip. Gimana cara nyikatnya? Nggak kelihatan. Ini sama kayak corona nih, nggak kelihatan. Oh iya benar ya. Nah ini kalau dari sini itu Mas, dari situ itu pemerintah tuh udah mengarahkan kalau misalkan kamu tuh gejalanya ringan.
ya kan, gejalanya ringan, itu kalau bisa